Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok 11 yang beranggotakan 1. Nurpuji Astuti NIM A510190256, 2. Diana Rizky Afita Wulandari NIM A510190257, 3. Muhammad Fikri Hanif NIM A510190272, dan yang terakhir, Sofa Sofiatun Nufus NIM A510190273 akan menjelaskan mengenai pencegahan pelecehan seksual pada anak. Menurut data yang dihimpun oleh KPAI dalam kurun 2010 sampai 2016, tren jumlah anak korban pelecehan anak dengan jumlah pelaku pelecehan seksual relatif hampir sama dari tahun ke tahun. Kesamaan antara tren jumlah anak korban pelecehan seksual dengan jumlah anak pelaku pelecehan seksual dapat dilihat dalam grafik di samping. Pelecehan seksual yang selama ini diketahui sebagian besar orang adalah pemerkosaan atau tindakan yang berbau seksual terhadap orang lain. Padahal, pelecehan seksual tak hanya dalam dua bentuk perilaku tersebut. Belum pahamnya sebagian besar orang pada kategori pelecehan seksual ini pun kerap menimbulkan kesalahpahaman. Ada orang yang menganggap sentuhan terhadap lawan jenis bukan pelecehan seksual, padahal kalau sentuhan itu dilakukan tidak atas kehendak korban atau malah pemaksaan, ini termasuk jenis pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Menurut Supardi dan Sadarjon dalam Humairah B. Dismi dan kawan-kawan 2015, menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban. Ada 3 jenis pelecehan seksual yang sering terjadi. Yang pertama, fisik. Misalnya sentuhan yang tidak diinginkan, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya, seperti menyentuh area yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, lisan. Misalnya, komentar tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh yang bermuatan seks. Yang ketiga, non-verbal. Misalnya, bahasa tubuh atau gerakan yang bernada seks seperti menatap penuh nafsu, menjilat-jilat bibirnya sambil mengedipkan mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat perkembangan seksual, fisik, atau psikologis, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi anak. Faktor eksternal meliputi kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, lingkungan pergaulannya, dan media massa atau yang lebih dikenal dengan teknologi informasi. Peran individu dan keluarga. Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari pelecehan seksual bisa dilakukan oleh individu atau keluarga. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Selanjutnya, peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak perlu adanya peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Meminta masyarakat agar bersatu, mempersempit ruang gerak pelaku kekerasan seksual yang mengincar anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Apabila jumlah masyarakat yang lebih banyak dari pelaku akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bisa mengawasi pelaku. Yang kedua, masyarakat memiliki kepedulian tinggi dan langsung bergerak melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Kejahatan seksual sekarang telah menjadi masalah sosial dan sangat memprihatinkan di Indonesia. Pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan,
pencabulan, maupun pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa, melainkan remaja dan anak-anak. Anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat. Karena perlu diketahui bahwa anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Maka dari itu, stop pelecehan seksual pada anak. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.